Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai intermittent claudication, yaitu merupakan penjelasan kasusnya. Kemudian juga kasusnya yaitu seorang pria berusia 64 tahun, keluhan utama yaitu sulit berjalan selama 6 bulan. Gejala petunjuk yaitu kram otot paha kanan setelah berjalan plus minus 1 blok di jalan datar, kram cepat membaik dengan istirahat, penurunan performa seksual. Kemudian juga riwayat penyakit yaitu hiperkolesterolemia, yaitu riwayat infark miokard atau serangan jantung sebelumnya. Riwayat sosial yaitu merokok 1 bungkus per hari, tidak konsumsi alkohol atau obat terlarang. Kemudian juga tanda vital yaitu afebris, tekanan darah 128/78 mm raksa, nadinya 76 kali per menit, respiratory rate yaitu 16 kali per menit. Kasusnya yaitu pemeriksaan fisik jantungnya adalah suatu S1 atau S2 normal, paru yaitu suara nafas, vesikular sama di kedua paru, abdomen yaitu lembek, tidak ada massa, ekstremitas tidak ada edema perifer, tidak ada nyeri tekan otot, tidak ada kelemahan otot. Penyebab paling mungkin dari gejala pasien ini yaitu A. Peradangan granulomatosa pada tunika media, B. Penebalan dinding arteriola yang homogen dan juga tidak bersel-sel, C. Plak intima arteri berisi lemak, diklasifikasi seperti pita pada tunika media arteri, yaitu penebalan dinding arteriola konsentris seperti lapisan bawang. Jawabannya yaitu C, yaitu plak intima arteri berisi lemak. Nah, di sini penjelasan kasusnya yaitu inti kasus yaitu nyeri atau kram pada saat jalan, kemudian juga hilang cepat saat istirahat, sama dengan intermittent claudication. Paling sering karena aterosklerosis arteri besar yaitu plak lemak di intima di sini, atau ateroma menonjol ke lumen yaitu menyebabkan stenosis tetap. Kemudian juga inti kasusnya yaitu saat jalan kebutuhan oksigen otot meningkat tapi pembuluh tidak bisa tambah aliran karena stenosis menyebabkan iskemia sehingga terjadi nyeri atau kram. Saat istirahat yaitu kebutuhan oksigen itu menurun. Ini menyebabkan sisa aliran darah cukup sehingga nyeri cepat hilang. Faktor resiko kuat yaitu merokok, hiperkolesterolemia, dan juga riwayat MI. Jawaban benar yaitu C, lipid fil arteriolar intimal plak atau aterosklerosis. Di sini yaitu aterosklerosis, ini adanya neurovascular lumen, ateroma, kemudian juga fibroscape, classification, lipid core, cholesterol cleft. Nah, lokasi lesi yaitu petunjuk dari gambar di sini tight claudication, curiga sumbatan eksternal iliac atau cabangnya common femoral atau superficial. Di sini yaitu external iliac occlusion. Kalau ada impotensi plus minus gluteal claudication yaitu lebih ke proximal yaitu aorto iliac occlusion menyebabkan Lery syndrome, kena juga internal iliac sehingga menyebabkan internal pudendal di sini, dan juga dia superior gluteal artery branches kena juga. Nah, kenapa pilihan lain salah plus kapan bisa benar? Di sini adanya granulomatous inflammation of the arterial media. Alasan salah yaitu salah untuk kasus ini karena gejalanya bukan sakit kepala atau rahang atau penglihatan tapi nyeri kaki saat aktivitas. Benar pada kasus yaitu usia lebih dari 50 tahun, sakit kepala temporal, nyeri kulit saat yaitu jaw claudication atau rahang pegal saat mengunyah, gangguan penglihatan dia darurat, histologi yaitu granulomatous plus giant cell pada media, peradangan transmural. Di sini ada yang satu giant cell arteritis yaitu ada yang suatu vessel lumen, kemudian juga transmural inflammation, multinucleated giant cell, dan juga ada yang satu limfocyte dan juga makrofag. B yaitu ada yang suatu kenapa salah karena ini penyakit arteriola kecil bukan arteriola besar tungkai, dan juga biasanya terkait DM atau hypertension. Kemudian juga di sini jawabannya yaitu B yaitu homogeneous acellular thickening of the arteriolar wall. Kenapa salah? Yaitu karena ini penyakit arteriola kecil, bukan arteriol besar seperti
tungkai dan juga biasanya terkait DM atau hypertension ini adanya suatu narrow vessel lumen dan juga arterial wall thickened by hyaline deposition. Nah, di sini benar pada apa, yaitu hyaline arteriosclerosis, yaitu diabetes mellitus atau hipertensi kronik, target organ yaitu ginjal atau nephrosclerosis retina. Gambaran yaitu hyaline homogen menebalkan dinding arteriola sehingga menyebabkan lumen menyempit. D yaitu medial band-like arterial calcification, itu ini alasan salah karena biasanya asimptomatik, tidak menyempitkan lumen, jadi tidak bikin claudication ini ya. Ada ya calcific deposit break within vessel wall. Kemudian juga kapan benar, yaitu Mockenberg medial calcific sclerosis, yaitu usia lebih dari 50 tahun, kadang DM atau CKD. Kemudian juga kalsifikasi di tunika media menyebabkan pembuluh kaku, tampak di rongsen seperti pipa, tidak menyebabkan iskemia karena lumen relatif tetap. Yaitu onion-like concentric thickening of the arterial wall, yaitu di sini. Kenapa salah karena ini terjadi pada arteriola akibat hipertensi berat atau malignan, bukan penyebab utama nyeri otot saat jalan. Di sini adanya concentric arteriolar wall thickening. Kapan benar, yaitu hyperplastic arteriosclerosis, yaitu malignan atau severe hypertension misalkan lebih dari 180/120, atau renal crisis, yaitu gambaran onion skin, lapisan otot polos plus basement membran. Organ tersering adalah ginjal dan juga retina, sehingga gagal ginjal cepat dan juga perubahan retina dan juga lain-lain. Hafalan cepat yaitu claudication sama dengan atherosclerosis intima atau plak lemak di arteri besar, larynx yaitu aortoiliac, bokong atau paha plus impotensi plus nadi femoralis lemah. GCA sama dengan yaitu sakit kepala, ini jauh claudication plus visual loss. Kemudian juga ini apa ya? Nah, kemudian juga hyaline ini DM atau hiper sama dengan DM hipertensi kronis atau arteriola kecil. Mockenberg yaitu sama dengan klasifikasi media asimptomatik. Hiperplastik sama dengan hypertension ganas onion skin.